Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 10. Kita tidak akan membaca semua ayat ini. Kita akan baca di ayat yang ke-44 sampai 48. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara, ada satu ilustrasi. Ada seorang ibu yang sedang berdoa karena dia tidak bisa membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit. Dia berdoa sambil menangis di sebuah gang pinggir jalan yang sepi, tempat di mana dia biasa tidur dengan anaknya. Lalu lewatlah katakanlah seorang ateis lah, melihat sang ibu yang sedang berdoa. Sambil sedikit tertawa mengejek, dia berkata, "Ibu, Tuhan tidak akan mendengar doamu. Ini terimalah uang ini dan belilah obat untuk anakmu. Tuhan tidak bisa menolongmu. Hanya manusia yang bisa menolongmu." Saudara, menurut saudara, siapakah yang menolong ibu itu? Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, Kisah Para Rasul 10 yang barusan kita baca adalah sebuah cerita yang memiliki tempat penting di dalam kisah perjalanan para rasul. Pasal 10 ini, kalau Bapak Ibu baca di rumah masing-masing, dimulai dengan seorang perwira Roma bernama Cornelius. Dia didatangi oleh malaikat Tuhan yang memberitahunya untuk memanggil Petrus. Lalu pada saat dia sedang mengutus dua anak buahnya beserta serdadu satu orang untuk menemui Petrus, Roh Tuhan juga datang kepada Petrus dalam bentuk penglihatan. Diceritakan di sana, Petrus melihat langit terbuka dan ada sebuah kain lebar turun, di mana kain tersebut berisi segala sesuatu yang diharamkan oleh agama Yahudi. Kita tahu bahwa Yahudi tidak memakan binatang yang menjalar dan tidak memiliki kaki. Binatang berkaki 4 yang berkuku belah dan juga burung. Tetapi justru semua binatang ini yang ada di dalam kain itu, dan yang lebih mengejutkan, Petrus disuruh untuk memakan binatang-binatang itu. Tentu saja Petrus sebagai seorang Yahudi yang baik menolaknya, karena itu tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Petrus berkata di ayat yang ke-14, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Saudara, jawaban Petrus adalah normal. Karena dia adalah seorang Yahudi yang taat. Kalau kita baca di dalam Imamat 11, di sana diatur hal tentang binatang yang haram dan tidak haram untuk dimakan oleh orang Yahudi. Apabila bangkai dari binatang yang haram secara tidak sengaja masuk ke dalam belanga,
atau perkakas dapur, maka perkakas itu menjadi najis dan belanga itu harus dipecahkan. Itu adalah contoh bagaimana tegasnya hukum Yahudi tersebut. Tentunya hukum ini juga mengatur bagaimana orang Yahudi sebaiknya tidak makan bersama dengan orang Yahudi, non-Yahudi. Karena perkakas makan mereka bisa jadi telah dipakai untuk makan makanan haram. Karena itu orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan orang non-Yahudi. Lalu tiba-tiba Petrus mendapat mimpi seperti ini. Bahwa Petrus ditantang untuk keluar dari kebiasaannya. Petrus yang masih bingung akan arti mimpinya, tiba-tiba kedatangan tamu yang tak pernah dia sangka. Utusan perwira tentara Roma. Cornelius bukan seorang non-Yahudi biasa. Dia adalah musuh utama orang Yahudi. Karena pada waktu itu Roma sedang menjajah Israel. Bayangkanlah saudara, di masa Perang Dunia Kedua, tiba-tiba ada seorang perwira tentara Nazi datang kepada seorang Yahudi. Itu adalah gambaran betapa asingnya Cornelius bagi Petrus. Tetapi dia mengingat mimpinya dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kaisaria, tempat Cornelius tinggal. Saudara, akhirnya Petrus melihat arti dari mimpinya dan berkata di ayat yang ke-34, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa lagi membayangkan bahwa Allah hanya berkenan kepada orang Yahudi, melainkan kepada semua orang di seluruh dunia. Dan ketika Petrus sedang bersaksi dan menerangkan cerita mengenai Tuhan Yesus, tiba-tiba Roh Kudus turun kepada semua orang yang mendengarkan cerita itu. Dari cerita ini kita lihat keluarga dan para pekerja rumah Cornelius menerima kepenuhan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus benar-benar bekerja melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa diikat dengan sebuah metode penginjilan, kelompok orang, atau pikiran kita sendiri. Roh Kudus bekerja melalui cara yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Dalam kasus Petrus, Roh Kudus juga datang kepada orang-orang yang tidak disunat, yang makan makanan haram, dan yang menjajah Israel. Bagi Petrus, Cornelius adalah jenis orang yang mungkin tidak pernah menerima Roh Kudus. Tetapi nyatanya Roh Kudus datang kepada mereka. Saudara, ada dua hal yang mungkin kita tangkap dari cerita pagi ini mengenai kuasa Roh Kudus. Yang pertama, bahwa kuasa Roh Kudus juga bisa diturunkan kepada orang-orang yang selama ini dianggap terpinggirkan dan tidak mungkin menerima kasih Allah. Karena itu kita harus menghindari pikiran bahwa kita adalah orang-orang yang benar dan Allah hanya berada di tempat gereja kita. Hindarilah pikiran bahwa Roh Kudus itu hanya ada misalnya di KBDI. Gereja yang lain tidak memiliki Roh Kudus. Kedua, dari cerita ini, bahwa Roh Kudus itu dapat bekerja dengan cara yang kita pikir mungkin tidak mungkin. Petrus mengira bahwa seharusnya Cornelius dibaptis dulu melalui air dan roh untuk bisa menerima Roh Kudus. Kita lihat di sini, kuasa roh juga bekerja di luar cara yang biasa. Kuasa roh juga bisa bekerja di luar gereja yang menjadi tugas kita adalah memberitakan firman Allah menjadi Kristus. Jadi saudara, Roh Kudus itu berlaku untuk kita semuanya. Di seluruh dunia, tidak pandang siapa A, siapa B, bangsa A, bangsa B, semuanya bisa kita terima. 10 hari yang lalu kita sudah menerima kepenuhan Roh Kudus.
Kiranya Roh Kudus yang diberikan kepada kita ini bisa membawa kita menjadi saksi untuk bercerita kepada Kristus sehingga banyak orang menjadi percaya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang Kau janjikan adalah pelita bagi kami semuanya, menerangi bagi kami semuanya, menuntun hidup kami Tuhan, untuk boleh kami menjalani hari-hari kami, segala aktivitas kami. Berkati Bapak Ibu saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di rumah masing-masing saat ini. Engkau berkati dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak biasanya, yang bisa Engkau curahkan kepada mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.